Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankanlah kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, akan merilis berita resmi statistik, perkembangan indeks harga konsumen dan perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Papua Selatan pada bulan Mei tahun 2026. Bersama saya, Rafli Parentabano, statistisi ahli Madya BPS Kabupaten Merauke. Topik berita resmi statistik yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen di Provinsi Papua Selatan pada bulan Mei 2026. Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, inflasi adalah persentase perubahan IHK atau indeks harga konsumen. Persentase perubahan indeks harga konsumen yang bernilai negatif disebut juga dengan deflasi. Inflasi bulan ke bulan atau month to month adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi tahun kalender atau year to date adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi tahun ke tahun atau year on year adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Pada bulan Mei 2026, terjadi deflasi month to month di Provinsi Papua Selatan sebesar 0,50% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,82. Inflasi year to date pada Mei 2026 sebesar 2,47%. Sementara tingkat inflasi year on year tercatat sebesar 2,17%. Inflasi month to month pada Mei 2026 didorong oleh peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pertama, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32%, kelompok kesehatan sebesar 0,17%, kelompok transportasi sebesar 0,57%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,78%. Kelompok yang memberikan sumbangan terhadap deflasi month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,99% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,22%. Sementara itu, kelompok pendidikan tidak mengalami inflasi maupun deflasi month to month pada Mei 2026. Inflasi year to date pada Mei 2026 di Papua Selatan disebabkan adanya inflasi pada 9 kelompok pengeluaran dan 2 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Inflasi year to date tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,66%. Sementara itu, deflasi terdalam terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,30%. Selanjutnya, inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,22%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,27%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03%, kelompok kesehatan sebesar 2,12%, kelompok transportasi sebesar 7,62%,
Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,56%, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 2,28%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,53%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks year on year yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09% dan kelompok pendidikan sebesar 1,22%. Dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 5 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi month to month, 2 kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi, dan 4 kelompok pengeluaran lainnya tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi month to month yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%, kelompok transportasi sebesar 0,07%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,05%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi month to month yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,66%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02%. Selanjutnya, 5 komoditas yang berkontribusi memberikan inflasi bulanan tertinggi selama bulan Mei 2026 adalah ikan layang dengan andil sebesar 0,06%, tomat dengan andil sebesar 0,06%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,04%, cabai merah dengan andil sebesar 0,04%, dan bakso siap santap dengan andil sebesar 0,04%. Komoditas ikan layang juga memberikan andil inflasi bulanan pada Mei 2026 karena adanya kenaikan harga di tingkat distributor. Sementara itu, tomat dan cabai merah andil inflasi karena stok di pasaran berkurang akibat panen yang belum merata. Daging ayam ras menyumbang inflasi karena ukuran panen petani yang lebih kecil, sedangkan bakso siap santap menyumbang inflasi karena kenaikan harga bahan baku seperti LPG. Komoditas yang berkontribusi memberikan deflasi bulanan tertinggi selama bulan Maret 2026 adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,32%, kangkung dengan andil sebesar 0,23%, sawi hijau dengan andil sebesar 0,13%, bayam dengan andil sebesar 0,09%, dan ikan mujair dengan andil sebesar 0,08%. Cabai rawit, kangkung, sawi hijau, dan bayam memberikan andil deflasi karena adanya panen lokal. Sementara itu, ikan mujair memberikan andil deflasi karena sudah memasuki musim panas dan akses penangkapan ikan menjadi lebih mudah. Jika dilihat secara year on year, dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 7 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi, 2 kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran lainnya tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi year on year tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,87%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi year on year terdalam adalah kelompok pendidikan, yakni sebesar 0,05%. Selanjutnya, komoditas yang berkontribusi memberikan andil inflasi year on year tertinggi pada bulan Mei 2026 adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,85%, angkutan udara dengan andil sebesar 0,72%, beras dengan andil sebesar 0,26%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,20%, dan sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,15%. Sedangkan komoditas yang berkontribusi memberikan deflasi year on year tertinggi pada bulan Mei 2026 adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,28%,
ikan mujair dengan andil sebesar 0,18%, bawang putih dengan andil sebesar 0,16%, udang basah dengan andil sebesar 0,16%, dan sawi hijau dengan andil sebesar 0,16%. Selanjutnya adalah rilis perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Papua Selatan pada bulan Mei tahun 2026. Nilai tukar petani atau NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Angka NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi petani maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai NTP secara relatif, maka semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Pada bulan Mei 2026, nilai NTP di Provinsi Papua Selatan tercatat sebesar 111,13 atau mengalami penurunan sebesar 0,40% dibandingkan bulan Maret 2026. Indeks harga yang diterima petani pada bulan Mei 2026 naik sebesar 0,18% dibandingkan bulan April 2026. Sementara itu, indeks yang dibayar petani pada bulan Mei 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 0,59% dibanding bulan sebelumnya. Dilihat menurut subsektor, pada bulan Mei 2026, semua subsektor pertanian mengalami penurunan NTP. Subsektor tanaman pangan turun sebesar 0,27%. Subsektor hortikultura turun sebesar 0,36%. Subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 0,47%. Subsektor peternakan turun sebesar 0,77%. Dan subsektor perikanan turun sebesar 0,64%. Secara nasional, pada bulan Mei 2026, nilai NTP mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,09%. Dari 38 provinsi di Indonesia, sejumlah 23 provinsi mengalami peningkatan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Provinsi dengan peningkatan NTP tertinggi adalah Provinsi Riau, dengan peningkatan NTP sebesar 4,41%. Sedangkan provinsi dengan penurunan NTP terdalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penurunan NTP sebesar 2,89%. Selama periode bulan Mei 2026, Indeks Konsumsi Rumah Tangga atau IKRT di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan indeks sebesar 0,46%. Dilihat menurut kelompok pengeluarannya, terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks, 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, dan 7 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,56%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,70%, dan kelompok transportasi sebesar 0,58%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,16%. Secara nasional, pada bulan Mei 2026, indeks konsumsi rumah tangga tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Dari 38 provinsi di Indonesia, 28 provinsi mengalami peningkatan IKRT dan 10 provinsi mengalami penurunan IKRT. Provinsi dengan peningkatan IKRT tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan peningkatan IKRT sebesar 2,51%. Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan IKRT terdalam adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,52%. Terakhir adalah data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP.
NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Pada bulan Mei 2026, NTUP di Provinsi Papua Selatan sebesar 114,16 atau turun 0,53% jika dibandingkan bulan Maret 2026. Nilai NTUP lebih dari 100 berarti indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Atau dengan kata lain, rumah tangga usaha pertanian mengalami surplus. Dilihat menurut subsektor, sebanyak 1 subsektor pertanian mengalami peningkatan NTUP dan 4 subsektor mengalami penurunan NTUP pada bulan Mei 2026. Peningkatan NTUP terjadi pada subsektor tanaman pangan dengan peningkatan indeks sebesar 0,05%. Sementara itu, subsektor yang mengalami penurunan NTUP terdalam pada bulan Mei 2026 yaitu subsektor peternakan yakni sebesar 3,57%. Demikianlah rilis berita resmi statistik pada hari ini. Dokumen berita resmi statistik ini dapat diunduh pada laman resmi BPS Provinsi Papua, yaitu www.papua.bps.go.id. Selain itu, Anda juga dapat memperoleh data-data statistik strategis lainnya pada pelayanan statistik terpadu BPS Kabupaten Merauke atau melalui website www.meraukecap.bps.go.id. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.